Dulu selama 8 tahun, itu bentukan gue kayak gini. Sebelum 8 tahun, itu bentukannya lebih buruk lagi. Karena apa? Karena gue memang nggak punya clue terhadap gimana sih dunia ini berfungsi, ya kan? Jadi gue, ya udah, gue salah-salahan aja. Yang menyebabkan gue bentukannya kayak gini. Gue sebutnya itu kentung. Ya jadi teman-teman juga tahu. Kentung itu maksudnya apa? Itu pipinya cabi, perutnya buncit. Terus juga hidup nggak ada arah, yang nggak ada tujuan yang jelas. Nggak terlalu gendut, tapi nggak kurus juga gitu. Jadi kayaknya semua orang juga rata-rata tuh kayak gini bentukannya. Dan kita pengennya itu bentukannya gimana? Bentukannya tuh yang estetik, yang seksi, yang lean, yang kuat gitu ya. Kayak aktor lah pokoknya, jadi badannya six pack. Terus juga menarik ya. Itu udah tuh kalau lu bikin fanbase, itu lu pasti rame tuh fanbase lu. Ya kalau misalnya badan kita bagus. Yang juga bakalan ngasih kepercayaan diri, itu bener-bener 100%. Ya kita nggak bakal ada yang namanya malu-malu di depan publik kalau badan kita udah bagus. Nah di video kali ini gue bakalan sharing gimana caranya gue ngubah badan gue yang kayak gini, yang kentung, cabi, buncit. Nggak ada yang tertarik dah, mau cowok, cewek, ataupun pun juga nggak bakal tertarik, yang ada jijik. Supaya kita bisa berubah jadi apa? Jadi kayak gini ya. Jadi ini kalau kita ibaratnya di Tinder, kita swipe kanan itu udah langsung match. Oke? Tapi ini gue mau disclaimer dulu ya. Ini, guide ini adalah buat kita-kita yang pengen badannya itu seksi, lean, bukan seperti bodybuilder. Ya, bukan seperti bodybuilder yang gede-gede. Ya kan kalau lu lihat misalnya kompetisi, ya kan badannya tuh kayak misalnya siapa tuh kompetisi? Sibam ya kan? Atau misalnya kelas-kelas bodybuilder. Ini beda. Ini kita adalah ngebentuk badan secara alami tanpa suntikan obat-obatan. Jadi itu mulainya pada saat gua kuliah. Jadi gua kuliah itu gua rajin banget nge-gym. Karena apa? Karena teman-teman gua juga pada nge-gym. Jadi kita punya sense of competition ya. Jadi kita seolah-olah berkompetisi nih, siapa yang paling kuat dan lain-lain. Cuman karena gua nggak konsisten, karena gua nggak ada guide, ya udah gua latihan sebulan, habis itu gua off sebulan ke depan. Terus juga apalagi dietnya, gue nggak tahu pengetahuan tentang diet. Ya gue makan aja asal-asalan. Di tongkrongan ada geprek, gue makan geprek. Ada Indomie, gue makan Indomie. Ada telur gulung, gue makan telur gulung. Nggak ada makanan, ya udah karena gue nggak ada duit ya. Pada saat itu juga gue lagi kecanduan game ya. Karena gue kebanyakan main game, duit gue habis tuh di warnet. Jadi akhirnya apa? Akhirnya gue bentukannya ya kayak gini ya. Ototnya nggak kelihatan, padahal gue udah rajin buat nge-gym. Seminggu tuh 5 kali bahkan. 5-6 kali. Akhirnya apa? Akhirnya gue terus-terusan ngelakuin hal tadi. Ya kan? Gue makan yang nggak bener. Terus gue nongkrongan juga nggak bener juga ya kan. Gue sering keluar malam, gue sering minum-minum juga. Kenapa gue sering minum-minum? Bukan karena duitnya banyak. Karena gue dibayar sama temen gue. Itu gue lakuin terus, akhirnya nggak ada hasilnya. Akhirnya gue putus asa. Nah, jadi di video kali ini gue udah siapin nih pelajaran yang kita harus ambil dari kejadian itu sehingga kita bisa terapin. Yang pertama adalah latihannya. Oke, jadi prinsipnya adalah less is more. Jadi, walaupun kita nge-gym banyak-banyak, itu bukan berarti kita tuh bakalan kebentuk badannya. Itu malah berbahaya juga bagi kita kalau misalnya masih buat pemula. Kenapa bahaya? Karena kita cenderung bakalan capek. Kita bakalan nggak punya konsistensi. Ingat ya, kita tuh lebih mendingan konsisten latihan 3 kali seminggu dibandingkan dengan kita latihan 6 kali seminggu tapi habis itu kita nggak latihan lagi. Oke, jadi yang penting yang paling pertama adalah apa? Konsistensi itu pertama. Yang kedua, jangan terlalu sering kita latihan kalau misalnya kita masih awal-awal. Jadi minimal kita at least 3 kali seminggu kita ngelatih semua otot-otot besar kita, yaitu apa? Dada, punggung, bahu, sama kaki. Itu kita latihan itu aja, itu udah cukup. Kita nggak perlu latihan sampai 6 kali seminggu. Itu buat awal-awal itu nggak perlu. Jadi gimana nanti kita pola latihannya? Jadi pola latihan kita itu 3-4 kali seminggu. Kita latihan satu bagian otot itu 3 set aja dan dilakukan sebanyak 10 repetisi. Jadi kita latihan itu cukup 40 menit aja. Ditambahin sama kardio cukup 20 menit. Jalan kaki aja di treadmill. Itu udah cukup. Karena apa? Kalau kita kebanyakan latihan, sampai-sampai kita ego lifting. Ego lifting itu ibaratnya kalau kita bareng-bareng sama teman-teman kita ya. Misalnya teman kita ngangkatnya 60 kg. Padahal dia tingginya 190. Beratnya juga jauh lebih tinggi. Kita coba nih beban dia. Akhirnya apa? Akhirnya kita cedera. Sama kayak gue dulu. Akhirnya apa? Akhirnya gue nggak latihan tuh selama 6 bulan. Karena ligamen gue tuh putus. Tangan yang kiri ligamennya putus. Ya udah, tangan kiri nggak bisa ngapa-ngapain selama 6 bulan. Yang terakhir, di bagian pola latihan, kita nggak boleh latihan dengan ego lifting. Ntar kita jadi bego. Karena apa? Karena ya tadi, kita nggak menyesuaikan kemampuan kita dengan apa? Dengan yang kita bisa. Kalau misalnya kita nggak bisa, misalnya berat-berat, ya udah. Yang secukupnya aja, tapi dengan tadi repetisi yang cukup, 10 repetisi,
Terus setnya juga 3 set di satu bagian otot. Contohnya nih, kita latihan chest, ya kan? Kita latihan incline bench press. Ya udah, incline bench press itu set utamanya ya 3 set dilakukan sebanyak 10 repetisi. Setelah itu kita pulang istirahat. Yang kedua, nutrisi. Jadi kalau teman-teman tahu ya, gue itu sangat jelek banget kalau misalnya dulu belum nerapin diet, contohnya diet carnivore ini ya. Gue itu bisa ngabisin makanan-makanan yang kotor, nasi goreng, martabak, coklat, ya, martabak manis. Itu cuma satu duduk itu, satu loyang itu udah habis tuh, sekali duduk. Nah, gimana cara kita bisa mengakali itu? Sebenarnya gini, kita itu di nutrisi, yang paling utama adalah protein, terutama protein hewani. Kalau bisa kita carnivore diet, otomatis protein hewani kita tercukupi. Itu pertama. Kedua, sebenarnya kita nggak usah stres kalau lagi diet, karena kita boleh istirahat dari diet, tapi kita harus kontrol, ya seminggu sekali, maksimal seminggu sekali. Dan itu juga kita harus apa? Kontrol komposisinya. Jangan sampai kita cheating, kita kalorinya berlebihan. Akhirnya apa? Akhirnya diet kita di hari-hari sebelumnya, yang kita udah defisit nih, akhirnya di ujung minggu, itu malah apa? Malah surplusnya banyak. Menutup ibaratnya defisit-defisit di hari-hari sebelumnya. Itu lo nggak bakal kurus, ya. Nggak bakal kelihatan tuh otot tuh, ya kan? Bunci kita terus, malah nambah terus. Jadi saran gua adalah ketika kita pada saat kita cheating, kita ngelakuin intermittent fasting. Kita puasa. Ketika kita puasa, nanti kita bakal pakai semua gula itu sebagai energi. Kalau lu mau tahu cara puasa, nanti lu cek aja di video gua tentang intermittent fasting ya. Setelah kita nerapin intermittent fasting, makanannya itu adalah makanannya carnivore diet. Ya, jadi full hewani beserta lemak hewaninya, ditambahin juga garam. Jadi itu adalah tips bagaimana kita bisa nutrisinya itu bagus dan kita masih tetap bisa cheating atau istirahat dari diet. Biar nggak bosen, biar bisa konsisten. Jadi nanti pada saat kita puasa, kita bakal menggunakan semua glukosa atau karbohidrat yang kita konsumsi pada saat cheating itu sebagai energi, dan akhirnya kita bisa memakai apa? Lemak sebagai sumber energi. Oke? Jadi itulah setelah kita puasa, kita terapin carnivore diet, itu bakalan memacu tubuh kita untuk menggunakan lemak sebagai sumber energi karena kita mengkonsumsi apa? Bukan konsumsi karbohidrat. Kalau kita konsumsi karbohidrat habis puasa, ntar kita tergantung lagi sama gula. Oke? Jadi ketika kita puasa, terus kita buka puasa, kita pakai carnivore diet. Tujuannya apa? Tujuannya supaya langsung tubuh kita tuh sadar, oh, ini orang pakai lemak nih sebagai sumber energi. Ya udah, dia bakalan terbiasa dengan lemak sebagai sumber energi sehingga kita tidak akan craving karbohidrat atau gula-gula lagi. Yang terakhir, mengenai nutrisi, kenapa kita penting nerapin carnivore diet? Karena kalau kita udah mengurangi karbohidrat, otomatis kita bakalan nambahin apa? Atau mengganti apa? Dengan protein, supaya kita semakin kenyang. Protein hewani. Pertama, protein itu tujuannya untuk memperbaiki sel-sel otot kita, termasuk kulit juga. Jadi kulit kita bagus, otot kita semakin gede. Ketiga, kita juga bakalan butuh energi lebih untuk memproses protein yang banyak itu yang kita konsumsi. Sehingga apa? Lemak kita juga berkurang. Keempat, kita nggak bakal nambahin kalori berlebihan, karena kita stop dulu karbohidratnya. Oke, jadi semua protein dan lemak itu dipakai untuk kebutuhan tubuh. Karena kita nggak konsumsi karbohidrat, itu nggak ada tuh surplus. Sehingga kita bisa pasti defisit setiap hari dan kelihatan tuh otot kita akhirnya. Recovery kita juga bakalan lebih cepat. Karena apa? Karena sendi-sendi kita nggak sakit-sakit. Ya kan, otot-otot kita, DOMS, itu bakalan lebih cepat sembuhnya. Jadi kita bisa latihan juga lebih kuat keesokan harinya. Terus juga kalau misalnya kita ngantuk-ngantukan, sehari-harinya kita bakalan nggak ngantukan lagi. Karena kita udah mengurangi karbohidrat, sehingga tubuh kita tuh nggak naik turun tuh gula darahnya sama insulinnya. Sehingga kita bisa stabil tuh energi levelnya di sehari-hari kita. Jadi gitu ya. Jadi kira-kira nih, teman-teman bisa expect perubahannya itu, kalau gue pribadi ya, badan yang kayak gini, itu bisa jadi lean kayak gini, itu kira-kira 6 bulan lah prosesnya. Apalagi teman-teman nih, udah tahu ya kan, apa aja step by step yang harus dilakuin. Wah, itu bisa lebih cepat lagi, tergantung dari konsistensi dan kemauan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih belum jelas juga, dan pengen dibantu dari gue juga ngadain coaching, untuk teman-teman yang pengen ngebentuk six pack yang awalnya buncit. Jadi gue bakalan bikinin program latihan setiap harinya harus ngapain, terus juga menu makanannya juga harus makan apa aja. Jadi teman-teman kalau pengen dibantu sama gue, langsung daftar aja coaching di link di deskripsi. Segitu aja video dari gue. Kalau teman-teman suka sama video ini, bisa langsung like. Kalau teman-teman punya ide nih mau ngebahas apa, bisa langsung komen di kolom komen. Oke? Semoga membantu.